BPD mengingatkan kepada kepala desa bahwa akan berakhir. Ya, betul, akan berakhir masa jabatannya. Paling lama 10 hari ya setelah surat itu disampaikan, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa. Calon kepala desa itu harus memenuhi persyaratan. Pendidikan paling rendah adalah SMP ya, atau sederajat ya. Kemudian berusia minimal 25 tahun. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Halo sahabat Pemdes, ya kita bertemu lagi dalam sesi podcast DPMD, ya podcast Desa Tastura. Dan kali ini spesial, kita akan membahas pelaksanaan Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Dan spesial pula hari ini kita menghadirkan narasumber langsung Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Baik Murniati. Apa kabar Bu Kadis? Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ini sudah meluangkan dan menyempatkan waktu untuk hadir. Saya tahu pasti kesibukannya cukup padat, apalagi saya dengar-dengar ini dari beberapa media proses Pilkades ini sudah bergulir. Jadi saya terima kasih sekali nih Bu Kadis. Dan kita langsung saja ini Bu Kadis, beberapa informasi yang penting untuk sahabat-sahabat Pemdes yang ada di rumah, apalagi untuk teman-teman yang sudah punya niatan nih untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Mungkin bisa diberikan gambaran umum Bu Kadis tentang pelaksanaan Pilkades serentak kita yang tahun 2026 ini di Kabupaten Lombok Tengah. Siap, terima kasih Pak Imam. Jadi untuk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak ya bagi 87 desa. 87. Di mana 87 desa ini akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember 2026 ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemilihan kepala desa itu prosesnya ya, tahapannya dimulai 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. 6 bulan dari Desember? Ya, dari Desember. Dan alhamdulillah kita di Kabupaten Lombok Tengah untuk proses persiapan ya, beberapa saat yang lalu Bapak Bupati sudah menetapkan keputusan Bupati tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak, yaitu SK Bupati nomor 301 tahun 2026. Di mana pemilihan kepala desa itu sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dilaksanakan secara serentak. Artinya proses pemungutan suaranya nanti dilaksanakan pada hari yang sama. Ya, dan kemarin tanggal 18 kita juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ya bagi desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Di mana unsur yang diundang atau yang hadir kemarin pada saat sosialisasi adalah dari unsur kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tentu yang paling penting di sini adalah BPD. Karena BPD lah yang nanti sebagai penanggung jawab ya pelaksanaan Pilkades di masing-masing desa. Di mana prosesnya juga BPD itu bersurat kepada kepala desa ya 6 bulan sebelum berakhir. BPD mengingatkan kepada kepala desa bahwa akan berakhir. Ya, betul, akan berakhir masa jabatannya. Nah, setelah BPD bersurat, maka paling lama 10 hari ya setelah surat itu disampaikan, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia di tingkat desa? Ya, di tingkat desa. Karena nanti kan proses pemilihan kepala desa itu dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa ini yang di desa ya. Dimana kalau kepanitiaan di desa itu jumlahnya ganjil ya, harus ganjil. Itu berjumlah 5 orang. 5 orang. Ya, siapa saja unsurnya? Unsurnya terdiri dari unsur perangkat desa, kemudian unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan unsur dari tokoh masyarakat yang ada di desa. Dan tentunya pemilihan ya, panitia pemilihan kepala desa yang ada di desa ini tentu dengan mempertimbangkan bahwa orang-orang yang akan ditunjuk nanti bersifat mandiri dan tidak memihak. Independen. Ya, ini yang paling penting. Netral. Ya. Betul. Tidak ada konflik kepentingan lah dengan para calon kepala desa nanti. Karena
inilah yang paling penting supaya terjaga integritas nanti dalam proses. Penting sekali malah itu, Iya, saya kira, betul. Bu Kadis. Nah, berbicara soal tadi Ibu Kadis sampaikan ya kepanitiaan, memang selayaknya sebuah event ya, ada IO itu untuk menjamin kelancaran. Nah, Pilkades ini juga pasti ada kepanitiaan. Mungkin kita bisa diberikan gambaran Bu Kadis, karena mungkin tidak cukup dengan tadi sudah disebutkan ada panitia desa. Kalau di kabupaten sendiri, di kecamatan sendiri bagaimana? Apakah ada juga kepanitiaan yang nyambung seperti itu? Silakan Bu Kadis. Ya, jadi untuk kepanitiaan ya di kabupaten dibentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, di mana unsur-unsurnya terdiri dari Bapak Bupati dan Forkopimda, kemudian unsur-unsur dinas terkait tentunya kan, ya. Jadi kemudian panitia pemilihan kabupaten ini dibantu juga oleh sekretariat pemilihan. Ya, sekretariat pemilihan kabupaten di mana tugasnya nanti untuk penyiapan administratif ya, secara administratif saja ya. Kemudian ada tim pengawas ya. Tim pengawas pemilihan, di mana tim pengawas ini terdiri dari unsur kecamatan dan biasanya memang diketuai oleh camat. Nanti tugasnya adalah mengawasi tahapan ya, proses tahapan yang dilaksanakan di desa ya, tahapan pelaksanaan Pilkades. Jadi itu tugasnya nanti tim pengawas. Jadi tim pengawas ini selain memiliki tugas yang tadi juga memiliki kewenangan ya untuk menerima aduan atau menerima laporan ya. Ketika ada pelanggaran misalnya. Ya, ketika ada pelanggaran dan nanti merekomendasikan kepada mungkin panitia pemilihan, tentu berdasarkan laporan yang diterima, bukti-bukti juga dan lain sebagainya. Jadi sudah diatur juga ketentuannya ya di dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2019 ya tentang pedoman pelaksanaan Pilkades. Jadi kapan batas waktu penyampaian laporan kan 1 kali 24 jam, kemudian laporannya juga disertai dengan uraian kegiatan, bukti dan saksi dan seterusnya, dan nanti hal itulah yang akan menjadi diperiksa oleh tim pengawas. Kemudian selain itu juga ada tim penyelesaian perselisihan hasil. Berarti setelah ada hasil ya di tingkat kabupaten ya. Jadi di dalam peraturan pemerintah ya disebutkan bahwa bupati bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hasil. Nah, kemudian Pak Bupati membentuk tim. Ya, kemenangan itu berarti pada bupati. Iya, pada bupati, tetapi bupati nanti dia membentuk tim di mana tim ini nanti tugasnya merekomendasikan, ya tentu berdasarkan laporan yang disampaikan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa ya tim penyelesaian hasil ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang berkait dengan hasil perhitungan suara. Jadi bukan pada proses atau tahapan pelaksanaan Pilkades ya. Kalau berkaitan dengan misalnya ada dugaan pelanggaran terhadap proses, itu kewenangannya ada di tim pengawas. Tim pengawas tadi. Ya betul. Sedangkan ketika ada perbedaan mungkin perbedaan hasil perhitungan, oleh misalnya masing-masing calon dengan panitia, nah itu kewenangannya di tim penyelesaian perselisihan. Mungkin kalau saya menangkap Bu Kadis, selayaknya Bawaslu ya kalau tim pengawas. Kalau tim penyelesaian perselisihan ini selayaknya MK ya kalau di pemilu. Seperti itulah gambaran. Menarik ya. Ini unsur di kabupaten. Kalau di tingkat desa ya tadi panitia yang dibentuk BPD. Ya, yang dibentuk oleh BPD yang berjumlah 5 orang. Nah, ini mungkin Bu Kadis tadi disampaikan ya, panitia pengawas itu dari unsur kecamatan, berarti akan ada masing-masing kecamatan ada panitia pengawas begitu? Ada tim pengawasnya di masing-masing kecamatan kita bentuk. Ya, berarti berkedudukan juga di kecamatan. Iya, berkedudukan di kecamatan masing-masing. Unsurnya apa saja kira-kira Bu Kadis? Unsur kecamatan, kemudian unsur Porkopimca. Seperti polisian ya, Polsek dan Koramil ya. Iya. Baik. Saya kira cukup jelas tadi ya disampaikan oleh Kepala DPMD, unsur kepanitiaan ternyata begitu runut ya dari panitia kabupaten, di kecamatan juga, di tingkat desa juga, dan mudah-mudahan segala unsurnya itu bisa independen ya Bu Kadis ya, jalankan proses insya Allah ya. Dan untuk informasi juga teman-teman di rumah,
Ibu Kepala DPMD ini juga sangat berpengalaman untuk pelaksanaan Pilkades karena sebelumnya di DPMD juga sebagai kepala bidang ya, Bu Ya, Kades. jadi tahun 2017 sampai dengan 2021 kebetulan saya juga pernah bertugas di Dinas PMD sebagai kepala bidang Pemdes. Dan menangani Dan sudah Pilkades. melaksanakan proses Pilkades ini sebanyak 2 kali ya. Dulu 97 desa dan 16 desa kalau tidak salah, tahun 2018 dan tahun 2020 waktu itu sedang COVID ya, pas COVID dulu. Tentu tantangannya lain ya. Iya, lain lagi tantangannya. Ya, betul. Alhamdulillah lah, ini cukup berpengalaman yang menangani Pilkades tahun ini dan mudah-mudahan sangat banyak tahun ini. Bu Kades, ini menarik pembahasan kita dan mungkin kita bisa spill ini, Bu Kades. Pas COVID dulu. Tentu tantangannya lain ya. Iya, lain lagi tantangannya. Ya, betul. Alhamdulillah lah, ini cukup berpengalaman yang menangani Pilkades tahun ini dan mudah-mudahan sangat banyak tahun ini. Bu Kades, ini menarik pembahasan kita dan mungkin kita bisa spill ini, Bu Kades, terkait tugas fungsi kepala desa. Teman-teman di rumah yang nonton ini pasti ada dari unsur yang tahun ini berniat untuk ikhtiar. Iya, betul. Nah, mungkin bisa di spill, Bu Kades, tugas fungsi kepala desa. Ya, jadi Pak Imam ya, ini calon kepala desa ini berdasarkan pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Ini kan berasal dari latar belakang yang macam-macam ya. Ya, mungkin juga ada yang mungkin tidak pernah juga berkecimpung di pemerintahan, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat penting untuk mengetahui apa sih tugasnya nanti betul. bagi para calon ini kepala desa yang berniat untuk mencalonkan diri. Jadi kepala desa itu bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Jadi dalam melaksanakan tugasnya tentu kepala desa diberikan wewenang oleh undang-undang ya. Jadi kepala desa nanti yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kemudian, nah ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ya, undang-undang yang perubahan undang-undang desa. Ya, perubahan undang-undang desa. Bahwa kepala desa itu berwenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mengusulkan kepada bupati. Bupati. Jadi kalau sebelumnya ya, sebelum diubah di undang-undang itu, kepala desa di situ memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan. Jadi langsung mengangkat, langsung memberhentikan. Tetapi kalau sekarang mengusulkan, ya tentu setelah melalui proses dulu kan, proses pansel dan lain sebagainya. Itu perubahannya ya, perubahan undang-undang. Kemudian juga kepala desa memegang kekuasaan untuk pengelolaan keuangan desa, ya bertanggung jawab. Kemudian juga menetapkan peraturan di desa. Setelah tentu proses pembahasan atau kesepakatan bersama dengan BPD, kepala desa yang berwenang untuk menetapkan, kemudian menetapkan anggaran pendapatan dan seterusnya ya, bertugas untuk bagaimana membina kehidupan bermasyarakat yang ada di desa ya, bagaimana untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat dan seterusnya. Menarik ya, cukup kompleks ya teman-teman ya, cukup kompleks sekali. Dan tadi disampaikan Bu Kades mengusulkan pengangkatan pemberhentian, berarti ya apa yang selama ini dikhawatirkan ya, setiap kontestasi Pilkades kemudian ada perangkat yang diberhentikan itu mungkin tidak segampang itu setelah ini ya Bu Kades ya. Ya, jadi begini, barangkali kenapa kemudian ini dirubah ya, ini mungkin berdasarkan hasil evaluasi juga dari pemerintah pusat ya. Banyak kejadian seperti itu ya sebelum-sebelumnya. Ini yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan ya, atau tidak kondusif di desa setelah berlangsungnya pemilihan kepala desa, sehingga tentu dalam menetapkan kebijakan tersebut pemerintah pusat juga ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya juga berpesan ini bagi para calon kepala desa atau bakal calon kepala desa yang berniat untuk mencalonkan diri. Jadi saya minta tolong nih, jangan sampai kemudian para calon nanti akan menjanjikan ya,
misalnya semacam tim kedudukan ya. atau jabatan bagi para tim, karena itu akan memberatkan nanti. Karena proses untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu tentu ada ketentuan aturan yang harus dipatuhi, ya. Dan tentu wajib bagi kepala desa untuk mematuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, ini saya catat ini Bu Kadis. Dan ya, ini sangat penting. Sahabat-sahabat di rumah yang ingin mencalonkan diri juga harus dicatat. Jadi tidak gampang menjanjikan pada, ya mungkin barangkali ada tim pemenang ya. Iya, betul. Karena tidak segampang itu prosesnya sekarang untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Dan Bu Kadis, seperti yang Bu Kadis tadi sampaikan ya, terkait tugas fungsi kepala desa, menetapkan peraturan, mengelola keuangan, itu mungkin bentuk ya betapa kedudukannya pemerintah desa cukup kuat dalam ketatanegaraan kita. Karena secara ciri-ciri tadi yang Ibu Kadis sampaikan itu udah menjurus kepada pemerintahan yang otonom. Betul. Menarik sekali ini. Dan beberapa juga saya mendengar ada perubahan undang-undang ini juga masa jabatannya diperpanjang ya Bu Kadis. Iya, betul. Ya, mungkin nanti itu kita bahas lebih detail Bu Kadis. Saya ingin berikutnya ke syarat Bu Kadis. Kalau tadi fungsi tugasnya sudah nih. Nah, sekarang bagi yang mau nyalon juga perlu denger ini. Apa saja syaratnya Bu Kadis? Ya, jadi calon kepala desa itu harus memenuhi persyaratan ya. Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang. Di mana persyaratan itu adalah yang pertama sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi ini sebelum saya lanjut ke syarat berikutnya, ini kita bahas dulu nih. Ya, warga negara Republik Indonesia ini ada perubahan ketentuan dengan apa namanya aturan yang lama ya di Undang-Undang Nomor 6 2014. Kalau sebelumnya itu kan warga desa setempat, setempat dan wajib bertempat tinggal di desa itu minimal 1 tahun. Berdomisili ya? Ya, berdomisili di desa minimal 1 tahun sebelum dia mencalonkan diri. Nah, ketentuan itu sudah dihapus ya, atau dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pernah ada usaha challenge di Mahkamah Konstitusi? Pernah ada uji materi terhadap ketentuan ayat tersebut, sehingga itu dihapus. Sehingga sekarang itu warga negara Republik Indonesia berhak mencalonkan menarik. di mana saja. Berarti saya bisa mencalonkan jadi kepala desa di mana saja di seluruh wilayah NKRI ini. Iya, bisa. Sebagai warga negara Republik Indonesia. Menjadi wali nagari misalnya di Sumatera sepanjang Selatan terpilih bisa, nanti bisa. Iya. Di Aceh misalnya bisa ya. Bisa. Baik. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memegang teguh Pancasila dan seterusnya. Nah, ini pendidikan paling rendah adalah SMP ya, atau sederajat ya. Kemudian berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar. Jadi yang diatur di dalam undang-undang itu adalah ketentuan usia yang minimal. Jadi tidak ada ketentuan maksimal memang diatur. Ya, tetapi tentu saya berpesan untuk para calon kepala desa untuk bisa mempertimbangkan ya usia ini juga. Kemudian bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kecuali dia 5 tahun sudah selesai menjalani masa hukumannya. Sudah menjalankan hukumannya selesai dan 5 tahun masa. Ya, jadi begini, dia sudah misalnya dia pernah di penjara, tetapi sudah 5 tahun dia selesai menjalani pidana penjaranya. Itu yang baru bisa. Kalau misalnya baru 2 tahun dia selesai menjalani, maka tidak bisa. Belum bisa. Ya, jadi yang bisa itu adalah yang sudah selesai 5 tahun. Dan yang bersangkutan juga wajib mengumumkan ya secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah menjalani pidana penjara. Iya, seperti itu. Saya izin potong Bu Kadis untuk ketentuan yang tadi. Ada kekhususan untuk tindak pidana apa yang dijatuhi atau apa saja? Iya, jadi ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
Iya. Berarti tidak disebutkan misalnya khusus untuk yang tipikor, Tidak, ya? tidak. Baik. Tapi pidana dengan Ya, ancaman ya. 5 tahun atau lebih. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentunya ya. Tentu ya. Sehat. Kemudian tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ya. Ini ketentuan yang terbaru. Kalau sebelumnya kan 3 kali, ya. Kalau sekarang 2 kali karena kan masa jabatan kepala desa ditambah. Nah ini juga perlu kita bahas nih bahwa bagaimana dengan kepala desa yang ini kan sudah 2 kali ada nih, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ya di ketentuan peralihannya ya pasal 118 disebutkan bahwa bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 kali ya sebelum undang-undang itu berlaku, sebelum Undang-Undang 3 2024 maka dia dapat mencalonkan diri 1 kali kembali. Begitu juga kepala desa yang pernah 1 periode kemudian sekarang menjalani periode kedua juga masih bisa 1 kali lagi. Seperti itu. Berarti dalam masa transisi ini yang sedang di periode kedua ataupun pernah 2 periode masih boleh? Masih boleh 1 kali lagi. Jadi surat pernyataan ini yang dia di ketentuan peralihannya ya pasal 118 disebutkan bahwa bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 kali ya sebelum undang-undang itu berlaku, sebelum Undang-Undang 3 2024 maka dia dapat mencalonkan diri 1 kali kembali. Begitu juga kepala desa yang pernah 1 periode kemudian sekarang menjalani periode kedua juga masih bisa 1 kali lagi. Seperti itu. Berarti dalam masa transisi ini yang sedang di periode kedua ataupun pernah 2 periode masih boleh? Masih boleh 1 kali lagi. Jadi surat pernyataan ini yang dia masa jabatannya itu sesuai dengan Undang-Undang 3 yang 8 tahun. Kemudian bagi yang sudah 3 kali itu yang baru tidak bisa lagi mencalonkan. Kalau yang sekarang sedang di periode ketiga atau sudah pernah 3 periode itu yang tidak boleh ya? Tidak boleh, ya betul. Ya. Kemudian ada juga selain yang diatur di dalam undang-undang tadi yang kami sebutkan, ada juga persyaratan yang bersifat lokal. Ya, karena di dalam undang-undang itu daerah diberikan kewenangan juga untuk mengatur di dalam peraturan daerah di Perda dan Perbuk kita. Untuk mengatur di Perda ada persyaratan yang sifatnya lokal. Ya, persyaratan kita di sini adalah bebas narkoba dan menyerahkan dokumen dukungan pemilih sebanyak 12%. 12% dari? Hitungannya itu dari DPT pemilu terakhir yang dilaksanakan di daerah. Pemilu atau pemilu kada terakhir. 12% dari angka DPT pemilu itu yang wajib minimal yang mendukung. 12%. Kita tentu minta datanya dari KPU ya. Kita sudah ada datanya. Menarik sekali nih Bu Kadis. Ya, di mana selain dukungan KTP itu kemudian juga disertai dengan pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Berarti ini dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan mendukung ya, dipastikan gitu ya. Karena begini. Ini kan persyaratan calon kepala desa ini setelah diterima oleh panitia tentu dilaksanakan verifikasi atau dilakukan verifikasi ya, keabsahannya, kebenarannya. Contoh misalnya masalah ijazah nih kan, jangan sampai ribut nanti kan. Ya, ketika panitia misalnya ada keraguan-raguan ya terhadap dokumen yang disampaikan oleh para calon, maka panitia silahkan untuk bersurat atau mengkonfirmasi kepada instansi terkait. Silakan boleh. Ya, jadi melihat ijazah tapi perasaan misalnya nggak pernah sekolah dulu gitu. Misalnya. Boleh nanti panitia kemudian mengkonfirmasi kepada instansi terkait. Tentu diverifikasi begitu juga dengan yang dukungan tadi. Ya, jadi karena ini sudah ada pernyataan yang ditandatangan, kita tidak mesti tanya nih satu-satu kan, yang menyerahkan KTP ini benar enggak, ini dukungnya calon ini. Jadi nanti yang akan diklarifikasi hanya yang double-double saja. Berarti kalau ada double dukungan, yang bersangkutan terdapat dukungannya di calon A, begitu juga di calon B begitu? Ya, itu saja yang ditanya. Karena kan sudah ada
apa namanya pernyataan yang ditandatangani. Iya, kadang-kadang benar Bu Kadis, kadang-kadang masyarakat juga di desa kalau ada calon yang minta KTP, minta dukungan, dia memberikan. Nanti ada calon lain yang datang, dia berikan juga. Iya, enggak enak mungkin karena itu Iya, iya. sepupunya, itu iparnya. Iya kan? betul. Tapi ketika tim verifikasi yang datang mungkin baru terang ya siapa sebenarnya Iya, yang akan iya. dia Jadi dukung. yang Iya. ketika ada double dukungan saja itu yang diverifikasi. Nah, mungkin juga perlu kami sampaikan beberapa hal ya terkait dengan apa namanya calon kepala desa ini. Ya. Iya. Misalnya bagaimana dengan ketentuan PNS dan seterusnya. Iya. Ya. Untuk PNS yang ingin mencalonkan diri jadi kepala desa, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. Ya, dan mengajukan cuti nanti pada saat apa namanya proses pencalonan ya. Kampanye misalnya. Ya boleh pada saat proses kampanye nanti tentu teman-teman di BKP SDM ya. Iya, nah, iya, yang iya. ini. Jadi nanti setelah dia terpilih maka dia tidak harus melepas ininya status PNS. Sebagai PNS tetap sebagai PNS dan di desa dia tidak mendapatkan penghasilan tetap tapi hanya tunjangan. Ya, gaji dia terima dari gaji PNS. Gaji pegawai negeri sipil. Iya, iya. Oh, berarti ini benar-benar ingin mengabdi ya, karena mungkin persepsi masyarakat udah jadi PNS, jadi kepala desa dong, double gajinya. Tidak boleh gitu. Terima double kan. Harus satu ya. Satu, hanya tunjangan saja yang diterima. Kemudian untuk P3K. Ya, itu ini kan Bu Kadis. Untuk P3K maka P3K ini ketentuannya agak beda ya. Nanti ketika sudah terpilih atau sudah dilantik ya, sudah menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan harus mundur dari P3K. Ya. Karena P3K kan ada kontrak kerja. Betul. Ada kontrak kerja yang harus mereka penuhi. Mungkin akan lebih dahulu berakhir kontraknya ketimbang masa jabatannya sebagai kades. Iya, betul. Sudah tepat sekali saya kira kalau harus mundur. Sehingga harus mundur. Begitu juga kalau ada penjabat kades nih. Penjabat kades yang dari ASN. Kades yang dari ASN, maka dia harus mundur dari penjabatnya. Mundur dari penjabat, mengikuti mekanisme pencalonan dari PNS. Ya, betul. Kemudian bagaimana dengan kepala desa yang incumbent? Iya. Kepala desa yang incumbent, maka ketika dia mencalonkan diri, maka dia harus cuti. Yang bersangkutan itu mengajukan cuti dan ini nanti dilampirkan ya pada saat pendaftaran. Pencalonan. Iya, pada saat pendaftaran. Jadi cutinya itu sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa ya untuk yang incumbent. Berarti sama halnya dengan bupati dan wakil bupati juga ya. Sama. Akan cuti ketika mencalonkan walaupun belum habis masa jabatan gitu ya, Bu Kadis ya. Iya. Dan bagi perangkat desa misalnya. Kalau perangkat desa itu maka dia cuti pada saat mendaftar. Dan begitu ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka perangkat desa harus mundur dari perangkat desa. Ini saya dengar-dengar ketentuan terbaru ya? Iya, ketentuan terbaru. Wah, ini pasti akan mengakibatkan teman-teman perangkat desa ini untuk berpikir dua kali ya. Yang punya niatan untuk mencalonkan diri akan berpikir ulang ini. Ini dinamika politik di desa ini akan berubah nanti. Luar biasa ini Bu Kadis. Dengan aturan ini ya. Dan ini Bu Kadis, mungkin persyaratan tadi sudah sangat detail ya disampaikan Bu Kadis tadi, dan mungkin teman-teman di rumah karena tadi disampaikan sudah ada tahapan ya di SK Bupati. Mungkin bisa disampaikan Bu Kadis kepada teman-teman di rumah. Tahapannya kira-kira gambaran besar aja tahapannya apa saja dan kapan saja kira-kira akan dilaksanakan. Jadi untuk tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2026 itu kita bagi ya dari tahap persiapan, kemudian tahap penyelenggaraan ya. Jadi untuk tahap persiapan ini dari pembentukan kepanitiaan dulu, tadi sudah kami sampaikan ini berproses di bulan ini ya. Kami nanti paling telat terima dari dari desa itu akhir bulan inilah dari tanggal 25 Juni. Ya, untuk panitia desa ya.
Kemudian nanti setelah itu kita akan melaksanakan bimbingan teknis untuk panitia. Ya. Jadi secara teknis proses pelaksanaan pilkada seperti apa nanti kita akan BIMTEK. Kemudian setelah itu nanti setelah panitia terbentuk dilaksanakan bimbingan teknis, panitia nanti melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data. Data pemilih. Nah ini juga perlu saya sampaikan nih kepada seluruh masyarakat seluruh masyarakat di desa bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri maupun ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pilkades, bahwa yang berhak memberikan suaranya pada saat pilkades adalah yang memang terdaftar dalam DPT. Oh, berarti kalau tidak terdaftar DPT walaupun bawa KTP-nya nggak bisa? Nggak bisa. Karena memang di dalam Permendagri diatur bahwa pemilih wajib terdaftar di DPT itu di daftar pemilih itu bahasanya. Jadi beda mazhabnya nih dengan mazhab pemilu maupun pemilu kada ya. Jadi seperti itu, sehingga tentu di sini kami berharap kepada panitia, kepada timnya para calon nih untuk mencermati untuk mencermati. Tentu di sini juga ada tahapan-tahapan prosesnya untuk penetapan DPT. Nanti proses coklitnya ada dari kemudian nanti ditetapkan daftar pemilih sementara, harus diumumkan di tempat-tempat strategis di desa, kemudian berdasarkan hasilnya itu nanti tentu masyarakat ada yang melaporkan. Saya berharap nih masyarakat secara aktif juga melihat nanti ketika ada pengumuman, saya belum masuk nih, maka supaya dilaporkan nih, bisa melalui kadusnya, bisa melalui RT-nya, atau bisa langsung ke kantor desa kepada panitia, untuk saya belum masuk, sehingga diperbaikilah DPS itu. Nah, setelah diperbaiki nanti diumumkan kembali, gitu kan? Diumumkan kembali, nanti begitu juga mana yang belum masuk dan sebagainya, itu juga nanti dimasukkan kembali, diperbaiki DPS. Setelah diperbaiki nanti ada juga yang belum masuk, nanti ada DPT tambahan. Berarti panjang ya Bu Kades ya? Ya, jadi ini prosesnya pemutakhiran data ini mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus nih. Wah, itu cukup panjang sampai dengan Agustus 1 bulan ya? Ya, hampir 1 bulan. Pilih sementara harus diumumkan di tempat-tempat strategis di desa, kemudian berdasarkan hasilnya itu nanti tentu masyarakat ada yang melaporkan. Saya berharap nih masyarakat secara aktif juga melihat nanti ketika ada pengumuman, saya belum masuk nih, maka supaya dilaporkan nih, bisa melalui kadusnya, bisa melalui RT-nya, atau bisa langsung ke kantor desa kepada panitia, untuk saya belum masuk, sehingga diperbaikilah DPS itu. Nah, setelah diperbaiki nanti diumumkan kembali, gitu kan? Diumumkan kembali, nanti begitu juga mana yang belum masuk dan sebagainya, itu juga nanti dimasukkan kembali, diperbaiki DPS. Setelah diperbaiki nanti ada juga yang belum masuk, nanti ada DPT tambahan. Berarti panjang ya Bu Kades ya? Ya, jadi ini prosesnya pemutakhiran data ini mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus nih. Wah, itu cukup panjang sampai dengan Agustus 1 bulan ya? Hampir 1 bulan, berarti kita berharap ini panitia bekerja ekstra dan masyarakat juga harus aware. Betul. Karena tidak bisa mengandalkan panitia saja. Betul. Fatal sekali kalau tidak masuk, tidak bisa memilih. Iya, betul. Biasanya seperti itu, nanti ributnya nanti ketika ada undangan diantar. Kemudian ternyata enggak masuk. Baru ngehnya kok saya tidak dapat undangan. Karena mungkin selama ini kan masyarakat terbiasa pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada dengan KTP. Tapi ini kan beda aturannya beda undang-undangnya. Jadi tentu kami berharap di sini bahwa panitia, masyarakat, para bakal calon, timnya untuk mencermati betul-betul DPT ini. Karena kependudukan ini dinamis sekali Bu Kades. Betul. Bukan setiap hari saja berubah, tapi setiap detik kadang-kadang ada perubahan. Kemudian setelah itu di proses penyelenggaraannya pencalonan nanti pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Berarti sekitar 2 bulan lagi Jadi pendaftarannya itu selama 9 hari nanti.
9 hari sejak diumumkan. Ya itu 9 hari. Kemudian nanti bagi bakal calon silahkan mempersiapkan persyaratan. Karena tadi ya. Pada saat pendaftaran itu persyaratan sudah harus lengkap. Jadi nggak bisa nih ini separuh dulu, nggak boleh. Nggak bisa nyicil ya? Nggak bisa nyicil, ya gitu ya. Jadi harus lengkap semuanya. Kalau nggak lengkap nanti nggak diterima sama panitia, seperti itu. Jadi harus lengkap sejak pendaftaran loh. Kalau nggak lengkap gimana? Apa yang mau diverifikasi kan? Semuanya ya, termasuk syarat dukungan juga harus. Iya, sama kayak kita mau mendaftar sekolah nih kan. Persyaratannya apa kan kita lengkapi. Nggak bisa nanti kita nyicil nih. Nanti kalau sudah, iya betul. Ya kemudian setelah misalnya lengkap dan seterusnya, ya nanti ditetapkanlah nomor urut ya, nomor urut calon. Nanti setelah itu kemudian disampaikan nama-nama calon ini kepada BPD, kemudian BPD juga melaporkan nanti kepada kami di kabupaten setelah itu nanti proses kampanye tentunya kan. Kampanye ini selama 3 hari. Jadi untuk kampanye ini juga dilaksanakan secara tatap muka, dialog itu yang lebih diutamakan ya, dialog dan seterusnya. Kemudian setelah itu nanti proses pemungutan suara insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober. 29 Oktober. Iya, 29 Oktober untuk proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara juga di tingkat TPS pada hari yang sama. Langsung di TPS ya? Iya. Kemudian nanti di rekapitulasi nanti paling telat paling lama 1 hari setelah proses pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing desa. Ya, seperti biasanya itu. Sudah langsung tampak itu bukan? Iya. Jadi nanti pada paling lambat bulan tanggal 11 November ya. BPD harus sudah melaporkan kepada bupati sudah hasilnya. Menyampaikan kepada bupati. Kemudian tentu nanti proses untuk proses SK dan seterusnya ya. Dan insya Allah pelantikan akan kita laksanakan pada tanggal 28 Desember. Ya, 2000. Bertepatan dengan berakhirnya juga masa jabatan. Ya. Nah, mungkin itu tahapan tadi Bu Kadis sudah sangat jelas dan ini saya melihat, membaca dan mendengar juga di media ini ada beberapa poin penting dalam perubahan Undang-Undang Desa. Dan saya melihat ada ini isu yang berkembang Bu Kadis. Ada 3 hal yang selalu menjadi pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi perangkat desa yang sekarang berbeda kalau mau mencalonkan. Yang kedua ini masih berseliweran pertanyaan tentang masa jabatan tadi. Butuh penegasan juga dari Bu Kadis. Yang mana yang boleh, yang mana yang sudah tidak boleh. Dan yang ketiga, ini katanya sekarang sudah ada norma untuk calon tunggal. Mungkin 3 isu itu Bu Kadis bisa kita diberikan pemahaman. Jadi berkaitan dengan perubahan undang-undang ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ini kan perubahan keduanya nih yang Undang-Undang 3 tahun 2024. Jadi betul tadi ada 3 poin penting ya. 3 poin penting perubahan undang-undang tersebut. Yang pertama tentu berkaitan dengan masa jabatan. Masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun dan bisa mencalonkan diri selama 3 periode itu diubah menjadi 8 tahun dan bisa mencalonkan diri 2 kali ya, atau 2 periode dia masa jabatannya. Jadi 8 sama-sama sih 16 tahun ya. 16 kalau itu tahun, juga sama ya, bersama lah ya. Itu terkait dengan masa jabatan. Selain kepala desa juga sama, BPD juga. Masa juga jabatannya juga sama, iya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkades nih, pilkades. Jadi untuk ketentuan perangkat desa, perangkat desa kalau aturan sebelumnya ya, aturan sebelumnya kan perangkat desa itu cuti, sama dengan kepala desa. Kalau sebelumnya tidak perlu mundur ya? Tidak perlu mundur, ya, ketika mencalonkan diri jadi kepala desa. Tetapi kalau sekarang maka perangkat desa
yang mencalonkan diri jadi kepala desa harus mundur sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pemilihan kepala desa dengan satu calon. Ya, ini juga poin yang berubah ya. Kalau sebelumnya kan ketika hanya satu yang mendaftar maka pilkades itu dibatalkan. Ya, ditunda ke gelombang berikutnya. Ya, kalau sekarang sudah ada ketentuan. Ini kan proses pendaftaran kan 9 hari. Ya. Misalnya pada 9 hari itu hanya satu yang mendaftar, maka dilakukan perpanjangan. Selama 15 hari. Itu perpanjangan pertama. Misalnya setelah perpanjangan pertama hanya satu, masih belum ada tambahan. Masih ada perpanjangan lagi yang kedua selama 10 hari. Jadi total 25 hari nih perpanjangannya. Misalnya sampai dengan perpanjangan kedua juga hanya satu, maka panitia pemilihan kepala desa dan BPD melaksanakan musyawarah ya? Untuk menentukan nih seperti apa nih statusnya bakal calon ini ya. Yang pertama, ketika persyaratannya terpenuhi maka ditetapkan sebagai calon kepala desa. Tentu nanti mekanisme pemilihannya adalah calon tunggal, di mana surat suaranya itu terdiri dari 2 kolom, 1 kolom yang bergambar calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Yang sering kita sebut melawan kotak kosong ya. Iya betul. Nah kemudian yang tadi musyawarah, yang kedua misalnya persyaratannya ya, secara persyaratan tidak terpenuhi ya tentu nanti tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Artinya bahwa pilkadesnya tentu dibatalkan karena kan nggak ada calon. Mundur ke gelombang berikutnya. Pilkades serentak berikutnya. Iya betul. Wah, jadi itu poinnya ya. Luar biasa. Jadi sahabat, ini sudah terjawab semua oleh Bu Kadis beberapa isu ya. Saya berikan penegasan ya Bu Kadis kepada teman-teman di rumah. Yang pertama tadi terkait masa jabatan ya. Masa jabatan yang gampangnya kita hitung itu yang sudah menjabat sekali atau 2 kali itu masih boleh. Mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang tidak boleh hanya yang saat ini sedang di periode ketiga atau pernah atau sudah di periode 3 periode, begitu ya, Kadis. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian untuk perangkat nih, ini perangkat desa harus berpikir ulang nih kalau mau mencalonkan nih. Karena ketentuannya ketika ditetapkan sebagai calon wajib mundur. Betul. Ini menarik sekali nih. Dan yang ketiga ya, mekanisme apabila satu calon akan tadi masih boleh mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang tidak boleh hanya yang saat ini sedang di periode ketiga atau pernah atau sudah di periode 3 periode, begitu ya, Kadis. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian untuk perangkat nih, ini perangkat desa harus berpikir ulang nih kalau mau mencalonkan nih. Karena ketentuannya ketika ditetapkan sebagai calon wajib mundur. Betul. Ini menarik sekali nih. Dan yang ketiga mekanisme apabila satu calon akan tadi disampaikan Bu Kadis, ketika tutup pendaftaran cuma ada 1 calon akan diperpanjang 15 hari, masih 1 calon akan diperpanjang lagi 10 hari, masih 1 calon BPD panitia bermusyawarah. Jika terpenuhi persyaratannya maka akan ditetapkan sebagai calon. Jika tidak maka tidak ditetapkan. Ketika ditetapkan maka akan pilkades melawan kotak kosong. Nah, ini bahaya juga Bu Kadis nih. Kalau jangan sampai kotak kosongnya yang menang. Kalau menang pun tidak terlalu bangga. Iya betul. Kalah apalagi, malu sekali. Nah, jika tidak ditetapkan karena yang bersangkutan, yang calon yang tunggal ini kemudian tidak memenuhi syarat juga, maka tentu pilkadesnya akan dibatalkan dan dilaksanakan di periode pilkades serentak berikutnya, gitu ya. Baik. Jadi kita di Kabupaten Lombok Tengah ini pilkades itu ada 4 gelombang ya. Dalam jangka waktu 8 tahun. Berarti tidak ada ketentuan harus dilaksanakan di tahun genap atau ganjil sekarang tidak ya? Tidak ada. Yang jelas dalam tempo 8 tahun 4 kali gitu? Iya, 4 kali. Untuk berikutnya kapan kira-kira? 2028 kalau 28 ya? Iya, kalau nggak salah. Berarti ini kalau ada calon tunggal kemudian tidak ditetapkan 2 tahun lagi ya? Iya, 2 tahun. Nah, mudah-mudahan lah. Untuk mengisi kekosongan itu maka ditunjuk penjabat kepala desa. Dari PNS seperti biasa ya? Seperti biasa. Baik, saya kira ini cukup jelas sekali beberapa penjelasan dari Ibu Kadis ya.
selaku OPD yang akan mengampu pelaksanaan Pilkades ini. Mungkin ini terakhir Bu Kadis, himbauan dari Kepala DPMD, ya, himbauan dan tentunya harapan untuk pelaksanaan Pilkades 2026 ini. Silakan Bu Kadis. Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi tentu dalam pelaksanaan Pilkades yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi nih ya, di tahun 2026 ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon kepala desa, kepada seluruh panitia ya juga, beserta tim pendukungnya nih, untuk mari kita tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi ya, tetap kondusif ya, agar seluruh rangkaian Pilkades ini dapat berjalan dengan aman, dengan tertib dan dengan lancar. Dan kami juga berpesan ini terutama kepada panitia dan para calon kepala desa untuk tetap menjunjung tinggi ya peraturan yang berlaku ya, untuk tetap menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kemudian untuk menghindari juga provokasi, fitnah atau hoax dan lain-lain ya. Ini kita akan memilih pemimpin ya, kita akan melaksanakan sesuatu hal yang baik, memilih pemimpin di mana kita berniat memilih pemimpin ini tentu untuk kemajuan desa ya. Tentu mari kita laksanakan juga dengan cara yang baik pula ya. Dengan lebih mengedepankan persatuan dan persaudaraan ya, karena setelah selesai proses demokrasi di desa ini tentu kita semua akan menjadi saudara kembali ya. Jadi untuk bagi para calon juga saya berpesan untuk siap menang siap kalah, jangan siap menang aja tapi tidak siap kalah, gitu kan? Iya. Jadi mari juga kita menerima hasil nanti ya, menerima hasil yang sudah ditetapkan, yang tadi itu siap menang siap kalah. Mari kita menjaga atau berkomitmen ya untuk melaksanakan Pilkades ini dengan aman, dengan tertib sehingga nanti bisa memperoleh hasil ya, pemimpin yang yang akan membawa kemajuan bagi desa masing-masing. Dan saya berpesan juga bagi seluruh masyarakat, mari menggunakan hak pilihnya nanti ya pada saat proses Pilkades pada tanggal 8 Oktober ya. 29 Oktober 2026 ya. Dan sekali lagi ini Pak Imam, perlu saya ingatkan kembali ini kepada para bakal calon ya, untuk tolong supaya tidak menjanjikan ya kepada para timnya, apakah kedudukan, apakah jabatan dan sebagainya ya. Karena tentu kepala desa nanti dalam melaksanakan tugasnya ada kewenangannya, tentu nanti ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Seperti itu ya. Terima kasih ini Bu Kadis, dan saya menilai ini Bu Kadis, dinamika pemerintahan desa akhir-akhir ini ya, saya sering membaca dan melihat di media, saya dengar-dengar ini sumber keuangan desa mulai menipis nih Bu Kadis. Nah, keuangan desa terutama dana desa yang dari APBN ya terpotong cukup banyak, sehingga mungkin ini pesan juga untuk teman-teman di desa, kebutuhan pemimpin saat ini ya kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan keuangan desa, tapi aktif juga ya, mencari relasi dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau versi saya ini Bu Kadis, kepemimpinan yang transformasional ya. Jadi pemimpinan yang masuk ke segala lini. Jadi kalau saya meminjam istilahnya Ki Hajar Dewantara ya, kayak Raden Maswardi Suryadiningrat itu, kepemimpinan yang Ingarso Suntulodo katanya, dia bisa di depan jadi teladan, tapi juga bisa Ingmadia Mangunkarso, dia bisa merangkul semua elemen, dan terakhir Tuturi Handayani, ya, dia bisa kadang-kadang tidak terlihat tetapi nyata dampaknya. Itu yang disebut pemerintah pusat sebagai kepemimpinan yang berdampak. Jadi tidak mesti ada kebijakan yang populis, yang tampil, tapi dampaknya nyata. Mungkin itu yang dibutuhkan ya Bu Kadis ya. Ya, kita berharap nanti para pemimpin di desa ya, hasil pemilihan Pilkades nanti bisa membawa perubahan yang transformasional tadi. Jadi bisa membawa perubahan tentu ke arah yang lebih baik bagi desa. Betul memang bahwa
saat ini dana desa banyak terpangkas. Nah ini tentu perlu inovasi-inovasi ya, betul. Bagaimana desa bisa berkreasi Betul. untuk menghasilkan uang sendiri. Iya. Kan desa ini kan memiliki pendapatan asli desa. Iya. Berdasarkan ketentuan aturan, ada diatur di pengelolaan keuangan desa, ya. Sumber-sumber PADES-nya Betul, apa? Saya berharap nanti uang desa ini tidak habis, ya, tidak habis. Tetapi bagaimana kemudian desa berpikir uang desa ini bisa kemudian menghasilkan kembali uang. Sudah banyak contoh di daerah-daerah di desa-desa ya, terutama di Jawa. Bagaimana bisa mengembangkan BUMDes-nya sehingga kemudian bisa meningkatkan pendapatan desa yang sangat signifikan. Seperti halnya di Ponggok itu ya, bukan ya? Ya? Betul. Itu pendapatan asli desanya dari BUMDes-nya sampai miliaran. Ya betul. Bahkan betul. tidak berimbas oleh pemotongan dana desa. Dan tidak menutup kemungkinan, saya kira dana desa ini juga suatu saat nanti juga bisa saja dicabut, bisa saja kita tahu sudah tidak diberikan lagi. Dan dari mana sumber pembangunan kalau tidak desa mampu menghasilkan sendiri? Betul. Gitu. Ya, tentu kedepannya nanti ya harapannya seperti itu, desa bisa mandiri. Baik. Baik, sahabat Pemdes, itu tadi podcast kita bersama Kepala DPMD, dan mungkin kita akan berjumpa dalam kesempatan podcast berikutnya. Masih banyak yang perlu kita bahas seputar Pilkades, dan sampai jumpa di next podcast. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.